Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kevin Barok. Apa kabar kalian, sahabat Tayo atau sobat Tayo? Saya kembali akan membahas tentang komunikasi bisnis. Kali ini saya akan membahas tentang bahasa dan pesan ya. Oke, komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran pesan antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis, seperti perusahaan, karyawan, pelanggan, atau mitra bisnis. Bahasa dan pesan yang tepat sangat penting dalam komunikasi bisnis untuk memastikan informasi yang disampaikan dengan jelas dan efektif. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang jenis-jenis bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada bahasa lisan. Yang pasti bahasa lisan sudah umum ya. Bahasa lisan yang digunakan secara lisan seperti percakapan atau presentasi atau kita berdialog dengan customer atau mitra bisnis kita. Contoh bahasa lisan dalam komunikasi bisnis adalah seperti rapat ya, atau berkomunikasi melalui telepon. Yang kedua ada bahasa tulisan. Bahasa tulisan yang digunakan dalam bentuk tulisan seperti surat bisnis atau email bisnis. Contoh penggunaan bahasa tulisan dalam komunikasi bisnis yaitu kita mengirimkan surat penawaran kepada mitra bisnis kita atau mengirim email ya, yang kekinian ya, menggunakan email. Contoh penggunaan bahasa tulisan dalam komunikasi bisnis yaitu seperti surat penawaran kepada mitra bisnis kita atau customer kita, atau seperti flyer-flyer, konten-konten yang berbentuk tulisan, atau untuk perusahaan biasanya mengirimkan email kepada mitra bisnis atau customer ya. Yang ketiga ada bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal adalah bahasa yang tidak menggunakan kata-kata atau tulisan ya, seperti bahasa tubuh, gerak badan ya, gini, atau ekspresi wajah dan intonasi suara. Yang keempat, menyampaikan informasi yang jelas dan tepat. Yang kelima, memberikan konteks yang cukup. Yang terakhir ada memberikan tindakan yang jelas untuk memberikan pesan yang kita sampaikan ya. Contoh kasus dalam komunikasi bisnis dalam pembahasan kali ini, situasi menanggapi keluhan pelanggan ya. Contohnya ya, kami meminta maaf atas ketidaknyamanan Anda selama ini dengan layanan kami. Kami akan melakukan evaluasi dan memberikan solusi secepat mungkin untuk kedepannya. Terima kasih atas masukannya. Kita akan menganalisis ya pesannya. Yang pertama ada klarifikasi tujuan. Menanggapi keluhan pelanggan ya. Klarifikasinya menanggapi keluhan pelanggan. Pilih bahasa yang sesuai, bahasa yang sopan dan mengakui kesalahan serta menjanjikan solusi. Sudah tercantum ya di sini. Akan memberikan evaluasi dan memberikan solusi secepat mungkin. Nah, yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Bahasa yang mudah dipahami oleh pelanggan ya. Terus penyampaian informasi yang jelas dan tepat, menjelaskan bahwa masalah akan dievaluasi dan diberikan solusi secepatnya. Selanjutnya memberikan konteks yang cukup, yaitu menjelaskan bahwa perusahaan mengakui kesalahan dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Yang terakhir, memberikan tindakan yang jelas, yaitu tindakannya menjanjikan solusi secepat mungkin. Oke, untuk pembahasan bahasa dan pesan segitu ya. Kita lanjut ke bahasan bentuk komunikasi bisnis. Nah, kita akan membahas tentang bentuk komunikasi bisnis ya. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi antara individu dan organisasi. Dalam konteks bisnis ya tentunya ya. Bentuk komunikasi bisnis meliputi berbagai jenis media yang digunakan untuk berkomunikasi, seperti surat bisnis, email, telepon, foto atau desain, dan video conference. Jenis-jenis media komunikasi yaitu
Surat bisnis. Yang pastinya kalian sudah tahu ya, surat bisnis yang pastinya berbentuk surat. Merupakan bentuk komunikasi yang tertulis yang dianggap formal dalam bisnis. Untuk yang kedua ada email. Email seperti surat bisnis juga ya, tapi berbentuk elektronik. Bentuk komunikasi elektronik yang digunakan untuk berkomunikasi secara cepat dan efisien. Yang pastinya kalian sudah tahu ya, email pasti cepat dikirim ya, kecuali dibanding surat bisnis lebih cepat pengiriman email daripada surat bisnis, karena surat bisnis memerlukan beberapa waktu, seperti kita harus mengirim kepada pos ya. Kalau email kan kita langsung mengirim kepada email tujuan. Yang ketiga ada telepon. Telepon sudah familiar ya untuk kalian semua. Merupakan bentuk komunikasi yang verbal yang digunakan dalam bisnis. Seperti kita bertelepon dengan mitra bisnis kita atau customer ya, bisa juga menggunakan video call. Yang keempat adalah video conference atau bentuk komunikasi visual yang memungkinkan individu dan tim berkomunikasi secara virtual melalui video dan audio. Nah, salah satunya kita bisa video call ya, video call grup bisa menggunakan Zoom atau Google Meet ya, atau aplikasi yang lainnya. Keuntungan dan kekurangan masing-masing media komunikasi ya. Surat bisnis formal dan memberikan bukti tertulis. Kekurangannya lambat dan membutuhkan biaya pengiriman. Itu yang tadi saya jelaskan ya. Email keuntungannya cepat dan efisien dan dapat diakses dari mana saja. Kekurangannya rentan terhadap spam dan virus dan tidak dapat memberikan kesan personal. Karena bisa aja ada yang menghack email kita, terus dia membaca ya surat perjanjian yang sifatnya rahasia. Itu mungkin kekurangannya untuk email. Yang ketiga ada telepon. Telepon keuntungannya cepat dan memberikan kesan personal, karena kita bisa menjaga privasi kita ya. Kekurangannya tidak memberikan bukti tertulis dan dapat mengalami gangguan koneksi. Gangguan koneksi seperti misalkan sinyalnya hilang atau kuotanya habis, bisa saja ya. Yang keempat juga video conference ya, sama keuntungannya efisien dan memberikan kesan personal, dapat diakses juga di mana saja. Kekurangannya rentan terhadap masalah teknis ya, memerlukan peralatan khusus atau alat khusus ya, seperti misalkan untuk Zoom nih kita harus menggunakan HP atau komputer juga ya, dan hampir sama seperti telepon ya, bisa mengalami gangguan teknis koneksi. Nah, Mamang Tayo di sini akan memberikan tips cara membuat pesan yang efektif ya. Untuk membuat pesan yang efektif dalam komunikasi bisnis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama nih, klarifikasi tujuan sebelum membuat pesan. Pastikan bahwa tujuan komunikasi jelas dan terdefinisi dengan baik. Hal ini membantu memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, setelah melakukan klarifikasi tujuan, kita memilih bahasa yang sesuai dan tepat untuk situasi dan pihak yang terlibat dalam komunikasi bisnis. Hindari bahasa informal atau menggunakan bahasa yang profesional dan sopan. Saran Mamang Tayo ya, kita menggunakan bahasa yang friendly juga bisa, tapi sesuai penempatan ya. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Pastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh pihak yang menerima pesan. Hindari penggunaan bahasa teknis atau bahasa yang terlalu rumit. Seperti apa ya? Bahasa kekinian lah, bahasa Jaksel. Nah, Mamang Tayo akan memberikan tips lagi nih untuk komunikasi yang lebih efektif.
Yang pertama, kita harus fokus pada tujuan. Pastikan bahwa pesan yang disampaikan selalu fokus pada tujuan komunikasi. Yang kedua, perhatikan gaya komunikasi. Perhatikan gaya komunikasi dari pihak yang akan menerima pesannya. Terus menggunakan contoh dan ilustrasi untuk membantu menjelaskan pesan yang disampaikan. Kita bisa menggunakan PowerPoint atau video juga bisa ya. Atau gambar juga mungkin bisa untuk memperhatikan apa yang kita ingin sampaikan. Perhatikan waktu dan tempat untuk komunikasi bisnis. Berikan respon yang cepat untuk pesan yang akan disampaikan atau yang diterima oleh si penerima pesannya. Yang terakhir, berikan penghargaan kepada pihak yang memberikan kontribusi untuk memenuhi kebutuhan bisnis kita. Misalkan kita untuk memberikan bisa apa saja ya, bisa pada hari-hari tertentu seperti bingkisan atau apa ya, atau ucapan terima kasih, mungkin macam-macam lah, banyak ya. Terakhir nih, penting untuk selalu mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan oleh orang lain dalam komunikasi bisnis. Ingat ya, jangan hanya fokus pada apa yang ingin kita sampaikan atau kita tuju, tapi juga kita harus mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita atau si penerima pesan ya. Dan tanggapi dengan cara yang sopan dan konstruktif ya. Hal ini akan membantu membangun hubungan yang baik dengan mitra bisnis atau customer kita ya, dan memperkuat citra positif perusahaan Anda atau perusahaan ya, maksudnya perusahaan kita ya, dan personal branding kita. Oke, itulah pembahasan tentang bahasa, pesan, dan bentuk komunikasi bisnis oleh Mamang Dayo ya. Mungkin guys atau sahabat Tayo yang kurang paham tentang apa yang tadi Mamang Tayo sampaikan, boleh bantu komen ya di bawah, biar kita saling sharing tentang komunikasi bisnis ya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk konten-konten selanjutnya oleh Mamang Tayo. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.